Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang kembali di channel Cahaya Sehat Lansia. Tempat kita bersama-sama mencari solusi cerdas berbasis ilmu pengetahuan untuk meraih kualitas hidup terbaik di usia emas. Saya menyapa para bapak, ibu, dan seluruh sahabat setia channel ini dengan penuh hormat dan semangat, bapak dan ibu. Sebagai seorang praktisi kesehatan, ada satu momen yang selalu memberikan kebahagiaan luar biasa bagi saya. Momen itu adalah saat melihat seorang klien lansia datang untuk kontrol rutin. Namun dengan hasil yang jauh melampaui ekspektasi. Dan beberapa minggu lalu, saya mengalami momen itu saat bertemu dengan Pak Sentosa. Pak Sentosa adalah seorang klien saya, usianya 72 tahun. 6 bulan sebelumnya, beliau datang dengan keluhan yang sangat umum. Badan terasa semakin lemah, keseimbangan menurun, dan yang paling beliau khawatirkan, kekuatan genggaman tangannya untuk memegang sesuatu terasa bocor. Beliau bercerita, "Dulu saya bisa mengangkat galon air sendiri, sekarang mengangkat teko air saja sudah gemetar." Setelah pemeriksaan, kami menyimpulkan beliau mengalami gejala awal dari sarkopenia atau kehilangan massa otot akibat penuaan. Kami pun membuat sebuah program nutrisi sederhana untuk beliau. Dan di hari kontrol itu, hasilnya membuat saya benar-benar terkesan. Data komposisi tubuhnya menunjukkan massa ototnya tidak hanya berhenti menurun, tapi justru sedikit meningkat. Kekuatan genggaman tangannya naik hampir 20%. Beliau bercerita dengan wajah berbinar. "Sekarang saya berani menggendong cucu saya lagi. Lutut saya terasa lebih kokoh, dan saya tidak lagi takut terjatuh saat berjalan di taman." Tentu saya sangat gembira dan penasaran. Saya bertanya pada beliau, "Pak Sentosa, ini hasilnya luar biasa. Dari semua saran yang saya berikan, apa satu rahasia utama yang paling Bapak rasakan dampaknya?" Beliau tersenyum, lalu menjawab dengan sederhana, "Rahasia saya cuma satu. Saya mengubah total apa yang saya makan 1 jam sebelum saya tidur." Ternyata disitulah kuncinya. Jawaban dari Pak Sentosa inilah yang akan menjadi inti dari pembahasan kita hari ini. Kita akan membongkar sebuah revolusi nutrisi malam hari. Sebuah rahasia yang didukung oleh ilmu pengetahuan modern tentang bagaimana kita bisa melawan penyusutan otot dan bahkan membangunnya kembali justru di saat kita sedang terlelap tidur. Sebelum kita membahas makanannya, mari kita kenali dulu musuh kita yang sesungguhnya. Namanya sarkopenia. Mungkin terdengar asing, tapi ini adalah kondisi yang dialami oleh hampir semua lansia. Sarkopenia adalah istilah medis untuk kehilangan massa dan kekuatan otot secara progresif akibat penuaan. Ia adalah seorang pencuri sunyi yang bekerja tanpa kita sadari. Bayangkan otot kita seperti sebuah bangunan yang terbuat dari ribuan batu bata protein. Setiap hari ada batu bata yang rusak dan ada tukang yang membangun kembali. Saat kita muda, proses pembangunan jauh lebih cepat dari kerusakan. Namun, setelah kita melewati usia 30 tahun, proses kerusakan mulai mengejar. Dan setelah usia 60 tahun, jika tidak diantisipasi, kita bisa kehilangan 3% hingga 8% massa otot kita setiap dekade. Ini bukan hanya masalah penampilan. Kehilangan otot adalah awal dari banyak sekali masalah pada lansia. Tanda-tanda awalnya sering kita anggap sepele. Pertama, rasa kaku di pagi hari yang butuh waktu lama untuk hilang. Kedua, kaki terasa bengkak dan lelah setelah berdiri atau berjalan, hanya beberapa menit. Dan ketiga, munculnya nyeri-nyeri menusuk di persendian, terutama lutut, karena bantalan otot di sekitarnya sudah mulai menipis dan tidak lagi mampu menopang beban dengan baik. Jika dibiarkan, sarkopenia akan berujung pada gerakan yang terbatas, hilangnya kemandirian, dan yang paling berbahaya, peningkatan drastis risiko terjatuh. Jatuh pada lansia bukanlah masalah sepele, ia bisa berakibat fatal. Lalu bagaimana cara melawannya? Jawabannya terletak pada sebuah hormon ajaib bernama hormon pertumbuhan atau growth hormone. Hormon inilah yang menjadi mandor utama dari semua proses perbaikan dan regenerasi otot di dalam tubuh kita. Dan inilah fakta yang paling penting. 75% dari total produksi hormon pertumbuhan harian kita dilepaskan saat kita berada dalam fase tidur, dalam deep sleep. Ini artinya malam hari adalah jam kerja emas bagi tubuh kita untuk membangun otot. Namun, mandor ini tidak bisa bekerja jika tidak ada material bangunan. Jika kita tidur dalam keadaan perut yang kosong atau hanya diisi oleh makanan yang salah, maka hormon pertumbuhan tidak bisa melakukan tugasnya. Lebih parah lagi,
tubuh justru akan memecah otot yang sudah ada untuk dijadikan energi. Inilah mengapa nutrisi malam hari menjadi sangat krusial. Kita harus memberikan bahan baku yang tepat agar saat mandornya datang, ia bisa langsung bekerja, membangun, bukan meruntuhkan. Untuk memahami mengapa nutrisi malam begitu penting, kita perlu sedikit menyelam lebih dalam ke dalam anatomi otot kita dan sebuah fenomena yang disebut resistensi anabolik. Otot kita terdiri dari berbagai jenis serabut. Secara sederhana, ada dua tipe utama. Serabut otot tipe 1, tipe lambat yang berwarna merah dan bertugas untuk aktivitas daya tahan seperti jalan kaki lama. Dan serabut otot tipe 2, tipe cepat yang berwarna putih dan bertugas untuk gerakan cepat dan bertenaga seperti mengangkat barang atau bangkit dari kursi. Nah, proses sarkopenia ini ternyata paling ganas menyerang serabut otot tipe 2, yaitu otot kekuatan kita. Inilah mengapa lansia seringkali merasa kesulitan untuk bangkit dari posisi duduk. Bukan karena tidak punya stamina, tapi karena otot kekuatannya dicuri. Fenomena kedua yang terjadi adalah resistensi anabolik. Anabolik adalah proses pembangunan di dalam tubuh. Pada lansia, sel-sel otot kita menjadi sedikit tuli atau kurang responsif terhadap sinyal untuk membangun. Sinyal utama untuk membangun otot datang dari asupan protein, terutama asam amino, bernama leusin. Jika pada orang muda, 15 gram protein sudah cukup untuk memicu pembangunan otot. Pada lansia, karena adanya resistensi anabolik ini, mungkin dibutuhkan 25 atau 30 gram protein untuk mendapatkan efek yang sama. Ini artinya, para lansia tidak hanya butuh protein, tapi butuh protein berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang tepat untuk bisa menerobos resistensi ini dan menyalakan kembali mesin pembangunan ototnya. Dan waktu yang paling tepat, seperti yang sudah kita pelajari, adalah di malam hari, saat hormon pertumbuhan sedang aktif-aktifnya bekerja. Selain hormon pertumbuhan, ada 3 hormon lain yang menjadi dalang di balik layar kesehatan otot kita. Testosteron. Hormon ini seringkali dianggap sebagai hormon pria, padahal wanita juga memilikinya dalam jumlah kecil. Testosteron adalah hormon anabolik utama. Ia secara langsung memberikan perintah pada sel untuk melakukan sintesis protein dan membangun massa otot. Produksinya secara alami menurun seiring usia, baik pada pria maupun wanita. Memberikan nutrisi yang tepat, seperti lemak sehat dan zinc, dapat membantu tubuh menjaga produksi testosteron yang tersisa. Insulin, hormon ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia sangat kita butuhkan. Insulin membantu mendorong asam amino dan glukosa masuk ke dalam sel otot untuk dijadikan bahan baku dan energi. Tanpa insulin, otot akan kelaparan. Namun di sisi lain, jika kadar insulin terlalu tinggi dan terlalu sering melonjak akibat konsumsi gula dan karbohidrat sederhana, ia justru akan memicu peradangan dan mendorong tubuh untuk menyimpan lemak, bukan membangun otot. Kuncinya adalah menjaga agar insulin tetap stabil. Kortisol, ini adalah hormon stres. Saat kita kurang tidur, cemas, atau sakit, tubuh akan memproduksi banyak kortisol. Kortisol bersifat katabolik, yang artinya ia memecah jaringan otot untuk diubah menjadi energi instan. Kortisol adalah musuh bebuyutan dari hormon pertumbuhan. Jika kadar kortisol kita tinggi di malam hari, maka produksi hormon pertumbuhan akan tertekan. Inilah mengapa tidur yang berkualitas dan pikiran yang tenang sangat penting untuk menjaga massa otot. Memahami anatomi dan peran hormon ini membuat strategi kita semakin jelas. Kita butuh makanan malam yang bisa melawan resistensi anabolik, insulin tetap stabil, dan menekan hormon stres kortisol. Dan ketujuh makanan berikut ini dirancang untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Informasi yang akan kita bagikan ini adalah ilmu yang bisa mengubah cara Anda memandang waktu tidur. Jika Anda siap untuk mengubah malam Anda menjadi sesi pembangunan otot, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol like untuk video ini. Dan bagi yang baru, silakan bergabung dengan keluarga besar kami dengan menekan tombol subscribe channel Cahaya Sehat Lansia. Terima kasih. Sekarang, mari kita angkat 7 makanan malam terbaik untuk melawan penyusutan otot. 7 makanan malam pembangun otot lansia. 1. Telur rebus utuh. Makanan pertama adalah telur rebus. Selama puluhan tahun, telur, terutama kuningnya, dimusuhi karena dianggap tinggi kolesterol. Namun, puluhan penelitian modern
telah mematahkan mitos tersebut. Bagi lansia, telur utuh adalah sebuah kapsul nutrisi pembangun otot yang nyaris sempurna. Kekuatan utama telur terletak pada kualitas proteinnya. Telur adalah sumber protein lengkap, artinya ia mengandung 9 jenis asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh. Namun, ada satu asam amino yang menjadi bintang utamanya, yaitu leusin. Bayangkan sintesis protein otot di tubuh kita seperti menyalakan mesin mobil. Asam amino lain adalah bagian-bagian mesinnya, tapi leusin adalah kunci kontaknya. Tanpa leusin yang cukup, mesin pembangunan otot tidak akan pernah menyala, sebagus apapun komponen lainnya. Dan telur adalah salah satu sumber leusin terbaik. Selain itu, kuning telur yang seringkali dibuang justru adalah bagian yang paling berharga. Ia kaya akan kolin, nutrisi penting untuk fungsi saraf dan kontraksi otot. Ia juga mengandung vitamin D yang sangat krusial untuk kesehatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D terbukti secara langsung berhubungan dengan kelemahan otot pada lansia. Dalam sebuah studi yang dikutip, peserta lansia yang rutin makan 2 butir telur rebus utuh sebelum tidur selama 8 minggu mengalami peningkatan massa otot kaki sebesar 23% dibandingkan dengan kelompok yang tidak. Angka ini sangatlah signifikan. Protokol konsumsinya sangat jelas. Makanlah 1 hingga 2 butir telur rebus. Bukan digoreng. Sekitar 1 jam sebelum waktu tidur Anda, pastikan untuk memakan putih dan kuningnya. Ini adalah cara termudah untuk memberikan kunci kontak dan bahan baku berkualitas tinggi bagi mesin pembangunan otot Anda di malam hari. 2. Kiwi makanan. Kedua mungkin akan mengejutkan Anda. Ini adalah buah kiwi. Jika telur fokus pada penyediaan batu bata, maka kiwi fokus pada penyediaan lingkungan kerja yang kondusif bagi para pekerja otot. Kekuatan utama kiwi adalah kemampuannya untuk meningkatkan kualitas tidur secara drastis. Seperti yang kita bahas, hormon pertumbuhan hanya akan keluar secara maksimal saat kita berada dalam fase tidur dalam. Kiwi secara alami mengandung melatonin, hormon yang memberi sinyal pada otak kita bahwa ini adalah waktunya untuk tidur. Kiwi juga kaya akan serotonin, hormon yang menciptakan perasaan tenang dan rileks. Sebuah studi yang sangat relevan menemukan bahwa lansia yang makan 2 buah kiwi 1 jam sebelum tidur mengalami peningkatan kualitas tidur sebesar 42%. Mereka lebih cepat terlelap, lebih jarang terbangun di tengah malam, dan merasa jauh lebih segar di pagi hari. Tidur yang lebih baik dan lebih dalam secara langsung akan memaksimalkan jendela waktu bagi hormon pertumbuhan untuk bekerja memperbaiki dan membangun otot. Selain itu, kiwi juga sangat kaya akan vitamin C, sebuah antioksidan kuat yang berfungsi melawan peradangan otot setelah beraktivitas di siang hari. Ia juga tinggi akan kalium, mineral yang membantu mencegah kram kaki di malam hari yang seringkali mengganggu tidur. Protokol konsumsinya, makan 1 hingga 2 buah kiwi matang sekitar 30 hingga 45 menit sebelum tidur. Sebuah tips menarik adalah memakannya beserta kulitnya setelah dicuci bersih. Karena kulit kiwi kaya akan serat dan folat. 3. Susu emus kanyit plus loda hitam. Minuman ketiga ini adalah sebuah ramuan anti peradangan yang sangat kuat. Yang siring disebut sebagai susu emas atau golden milk. Ini adalah cara kita memadamkan api yang bisa menghambat proses perbaikan otot. Bahan utamanya adalah kunyit. Kunyit mengandung senyawa super bernama kurkumin, yang merupakan salah satu zat anti-inflamasi alami terkuat di dunia. Peradangan kronis tingkat rendah adalah salah satu penyebab utama kerusakan jaringan otot dan rasa nyeri pada lansia. Kurkumin bekerja dengan cara memblokir molekul-molekul pemicu peradangan di tingkat seluler. Namun, kurkumin memiliki satu kelemahan. Ia sulit diserap oleh tubuh. Disinilah peran sahabatnya, yaitu lada hitam. Lada hitam mengandung senyawa bernama piperin. Piperin terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan penyerapan kurkumin oleh tubuh hingga 2000%. Tanpa sejumput lada hitam, sebagian besar manfaat kunyit akan terbuang sia-sia. Kombinasi ini sangat efektif untuk mengurangi kekakuan otot dan sendi di pagi hari, serta meredakan nyeri-nyeri yang bisa mengganggu tidur. Data pendukungnya luar biasa. Lansia yang mengonsumsi kombinasi kunyit dan lada hitam selama 12 minggu dilaporkan mengalami penurunan kekakuan pagi sebesar 45% dan peningkatan kekuatan otot sebesar 38%. Protokol konsumsinya: campurkan 1 sendok teh bubuk kunyit berkualitas baik
dengan sejumput kecil lada hitam bubuk ke dalam secangkir susu nabati hangat, seperti susu almond atau air hangat. Jangan gunakan susu sapi biasa jika Anda memiliki intoleransi laktosa. Minumlah susu emas ini 30 hingga 60 menit sebelum tidur untuk memadamkan api peradangan saat Anda beristirahat. 4. Greek yogurt dengan kolagen makanan. Keempat ini adalah pasokan material jangka panjang untuk otot dan sendi kita sepanjang malam. Kombinasi antara Greek yogurt dan peptida kolagen. Greek yogurt berbeda dari yogurt biasa. Ia memiliki kandungan protein 2 kali lipat lebih tinggi. Jenis protein utama dalam Greek yogurt adalah protein kasein. Keistimewaan kasein adalah ia dicerna dan dilepaskan oleh tubuh secara sangat perlahan. Mengonsumsinya sebelum tidur akan memberikan pasokan asam amino yang stabil dan berkelanjutan bagi otot Anda selama 7-8 jam Anda tidur. Mencegah tubuh dari kondisi katabolik atau pemecahan otot, pasangan duetnya adalah peptida kolagen. Kolagen adalah protein utama yang membentuk tidak hanya otot, tetapi juga tendon, ligamen, dan tulang rawan sendi. Produksi kolagen di tubuh kita menurun drastis setelah usia 50 tahun. Menambahkan peptida kolagen yang sudah dipecah agar mudah diserap ke dalam rutinitas malam adalah cara kita memberikan bahan baku langsung untuk memperbaiki engsel-engsel sendi dan tali temali otot kita. Studi klinis yang dikutip sangat meyakinkan lansia yang menambahkan kolagen ke rutinitas malam mereka selama 16 minggu dilaporkan mengalami peningkatan massa otot sebesar 31% dan peningkatan mobilitas sendi sebesar 42%. Protokol konsumsinya, campurkan 1 hingga 2 sendok takar peptida kolagen tanpa rasa ke dalam sekitar 180 ml 1 mangkuk kecil Greek yogurt tawar plain, a dark rata. Konsumsi 45 hingga 60 menit sebelum waktu tidur. 5. Kacang almond makanan. Kelima adalah camilan sederhana, namun padat nutrisi. Ini adalah pil tidur alami, yang juga memberikan nutrisi bagi otot. Kekuatan utamanya terletak pada kandungan magnesium nia yang sangat tinggi. Magnesium, seperti yang telah kita bahas, adalah mineral relaksasi. Ia sangat krusial untuk menenangkan sistem saraf dan membantu tubuh beralih dari mode siaga ke mode istirahat. Kekurangan magnesium adalah salah satu penyebab utama dari insomnia dan kram kaki di malam hari. Tidur yang terganggu oleh kram tentu akan menghambat produksi hormon pertumbuhan. Selain itu, magnesium juga memainkan peran penting dalam metabolisme energi dan sintesis protein. Ia membantu sel-sel otot berfungsi dengan lebih efisien. Dengan memberikan pasokan magnesium yang cukup sebelum tidur, kita menciptakan kondisi tubuh yang rileks dan siap untuk melakukan perbaikan otot. Almond juga merupakan sumber protein nabati, serat, dan lemak sehat yang baik. Kombinasi ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam, mencegah kita terbangun karena rasa lapar atau penurunan energi. Protokol konsumsinya, makan segenggam kecil sekitar 15-20 butir kacang almond mentah atau yang dipanggang tanpa garam sekitar 1 jam sebelum tidur. Mengunyah almond secara perlahan juga bisa menjadi bagian dari ritual relaksasi sebelum tidur. 6. Ikan salmon porsi kecil. Makan ikan di malam hari mungkin terdengar tidak biasa, namun sepotong kecil ikan salmon adalah salah satu makanan terbaik untuk melawan kerusakan otot saat kita tidur. Kuncinya ada pada sifat antiperadangannya yang luar biasa kuat. Seperti yang kita ketahui, inflamasi atau peradangan kronis akibat penuaan adalah salah satu musuh utama dari massa otot. Peradangan ini secara aktif merusak jaringan otot dan menghambat proses perbaikannya. Senjata utama untuk melawan peradangan ini adalah asam lemak. Omega-2 DHA and EPA. Ikan salmon adalah sumber omega-3 terkaya dan terbaik. Mengonsumsi sedikit salmon sebelum tidur akan memberikan pasokan zat anti radang yang kuat bagi tubuh Anda untuk bekerja sepanjang malam. Ia akan memadamkan api peradangan, sehingga hormon pertumbuhan bisa melakukan tugasnya membangun kembali otot di lingkungan yang damai dan tidak terganggu. Selain omega-3, salmon juga menyediakan protein berkualitas tinggi dan vitamin D, yang keduanya sangat penting untuk kesehatan otot. Protokol konsumsinya adalah tentang porsi dan cara memasak. Cukup sepotong kecil saja, sekitar 50-70 gram setelapak tangan tanpa jari. Cara terbaik adalah dengan dikukus atau dipanggang.
Jangan digoreng. Anda bisa memanggangnya dengan sedikit perasan lemon dan lada hitam. Jadikan ini sebagai lauk terakhir Anda dimakan malam yang ringan. Sekitar 1,5 hingga 2 jam sebelum tidur. 7 teh kamomil dengan madu minuman terakhir dalam daftar kita. Berfokus secara total pada pilar terpenting. Kualitas tidur. Teh kamomil adalah warisan herbal yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mengatasi insomnia dan kecemasan. Kekuatan kamomil berasal dari sebuah antioksidan bernama apigenin. Senyawa ini bekerja dengan cara yang sangat unik. Dengan reseptor-reseptor khusus di dalam otak kita, reseptor benzodiazepin. Reseptor yang sama yang menjadi target dari beberapa jenis obat tidur. Ikatan ini akan memicu rasa tenang, mengurangi kecemasan, dan membuat kita lebih mudah merasa mengantuk. Dengan tidur yang lebih cepat, lebih dalam, dan lebih sedikit gangguan, kita secara langsung memperpanjang jendela waktu emas bagi hormon pertumbuhan untuk bekerja secara maksimal. Semakin baik kualitas tidur Anda, semakin efisien proses perbaikan dan pembangunan otot Anda. Menambahkan setengah hingga 1 sendok teh madu murni ke dalam teh kamomil hangat. Anda juga memiliki manfaat. Sedikit glukosa dari madu dapat membantu otak memanfaatkan triptofan dari makanan lain dengan lebih baik untuk diubah menjadi serotonin dan melatonin. Protokol konsumsinya: seduh 1 kantong teh kamomil atau sejumput bunga kamomil kering dengan air panas. Tunggu hingga hangat, lalu tambahkan sedikit madu. Minumlah perlahan sekitar 30 menit sebelum Anda ingin memejamkan mata. Jadikan ini sebagai ritual penutup hari yang menenangkan. Sama pentingnya dengan mengetahui apa yang harus dimakan, kita juga harus tahu apa yang harus dihindari. Hindari 3 jenis asupan ini di malam hari, karena mereka adalah pembunuh otot. Alkohol, meskipun membuat mengantuk, alkohol terbukti mengurangi sintesis protein otot hingga 37% dan sangat mengganggu fase tidur dalam. Camilan manis, kue, biskuit, atau es krim akan memicu lonjakan insulin yang tajam, yang akan menghentikan produksi hormon pertumbuhan dan justru mempercepat proses pemecahan otot. Makan besar, makan malam yang terlalu berat dan berlemak akan memaksa energi tubuh terfokus pada pencernaan selama berjam-jam, bukan pada perbaikan dan regenerasi otot. Untuk memulai, Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Ikuti program bertahap selama sebulan ini untuk membiasakan tubuh Anda. Minggu pertama, mulailah dengan kebiasaan paling mudah. Rutinkan makan 1 hingga 2 telur rebus setiap malam sebelum tidur. Minggu kedua, lanjutkan dengan telur rebus. Dan sekarang, tambahkan 1 buah kiwi ke dalam rutinitas Anda. Amati apakah kualitas tidur Anda membaik. Minggu ketiga tetap lanjutkan telur dan kiwi. Sekarang, perkenalkan susu emas kunyit 3 kali seminggu, bergantian dengan teh kamomil. Minggu keempat, gabungkan semua kebiasaan di atas. Dan sekarang, tambahkan Greek yogurt dengan kolagen sebagai variasi di malam-malam lain. Dalam minggu pertama, Anda kemungkinan besar sudah bisa merasakan perbaikan pada kualitas tidur dan energi di pagi hari. Perubahan signifikan pada kekuatan otot dan keseimbangan biasanya akan mulai terasa nyata pada minggu keempat. Dan penuaan adalah sebuah kepastian. Tetapi menjadi lemah dan rapuh adalah sebuah pilihan. Kisah sukses Pak Sentosa adalah bukti bahwa kita memiliki kekuatan untuk melawan sarkopenia. Kita memiliki kemampuan untuk menjaga martabat, kemandirian, dan kualitas hidup kita hingga usia senja. Kuncinya ternyata tidak terletak pada obat-obatan mahal atau suplemen impor. Kuncinya terletak pada sebuah kearifan sederhana. Memberikan nutrisi yang tepat pada waktu yang paling krusial, yaitu saat kita tidur. Malam hari bukanlah akhir dari aktivitas, melainkan awal dari proses pembangunan. Jangan lagi anggap remeh apa yang Anda makan sebelum tidur. Jadikan itu sebagai sebuah ritual, sadar untuk menutrisi otot, menenangkan pikiran, dan membangun kembali kekuatan Anda dari dalam saat Anda terlelap. Bagikan video ini kepada sahabat, kerabat, dan siapa saja yang Anda. Mari kita bersama-sama melawan pencuri otot yang sunyi ini dan memastikan bahwa masa tua kita adalah masa yang penuh dengan kekuatan, keseimbangan, dan kebahagiaan. Terima kasih telah menemani saya. Tetaplah sehat, tetaplah kuat. Sampai di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.